Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Mang Adun ya. Oke pioners, di informasi yang kali ini ya, aduh, jadi gimana ya, Mang Adun tuh kalau ngebahas informasi yang bisa membuat perasaan campur aduk tuh gimana gitu. Jadi di video kali ini kita bakal ngebahas yang bahkan Mang Adun katakan nih lebih sadis dari ya pembunuhan berantai atau apalah ya itu ya gitu. Jadi ini itu masih tentang penipuan gitu kan, pemberantasan akun-akun. Cuman setelah Mang Adun kumpulkan dari berbagai sumber dan informasi gitu, ini ngeri deh pokoknya ya. Dari bahasa-bahasanya itu loh yang Mang Adun sampai ya ampun sampai segininya gitu loh. Apa sih namanya, kinerja, aktivitas dan potensial yang dilakukan oleh Kortim tuh bener-bener ya udah seperti itulah pokoknya ya. Jadi untuk lebih jelasnya kita bisa langsung OTW saja ya. Ini Mang Adun juga susah untuk mengutarakannya, cuman ya mudah-mudahan bisa ya, karena di sini ada terjemah juga sih. Oke, di informasi kita yang pertama ini dari Nguyen Tong Vcoin ya. Jadi ada kabar Vkortim meminta video di aplikasi Pai yang untuk mengautentikasi ulang pemiliknya ya. Padahal akun Pai kita sudah dikembalikan ke dompet. Akun palsu, jual beli ya, akun kini masih terpukul katanya gitu. Katak duduk di dasar sumur dan memamerkan pesonanya di mata para pekerja. Jadi banyak diksi-diksi yang Mang Adun sendiri juga harus benar-benar apa ya, selektif untuk menyampaikannya tuh. Mang Adun pasrahkan ke pionir juga akhirnya. Karena apa? Ya itu penafsirannya agak ribet ya. Cuman mudah-mudahan kita diberikan kepahaman ya, karena ini kan menggunakan terjemah gitu loh. Oke, jadi ini kita tahu ya, ada apa sih namanya, deteksi wajah kan seperti itu. Terus ini juga ada penjelasannya ya, kita bisa terjemahkan gitu kan, sama-sama ke Google Terjemah. Di sini kenapa kita perlu ini? Kami ingin mengikuti langkah-langkah yang ditampilkan di layar sehingga kami dapat mengonfirmasi ya bahwa Anda adalah orang yang tercantum di tanda pengenal Anda. Hal ini membantu mencegah penipuan, mematuhi peraturan dan memastikan keadilan dan kemanusiaan dalam jaringan atau manusia nyata ya. Ini pengautentikasi akan melihat versi ID Anda yang telah disanting, artinya hanya foto dan ikhtisar ID Anda yang ditampilkan. Semua data pribadi kecuali gambar Anda akan diproses dengan benar untuk melindungi privasi Anda. Oke. Verifikator atau orang yang memverifikasi ya akan menentukan apakah orang yang ada di foto di tanda pengenal Anda benar-benar Anda. Nah, jadi di sini mungkin keterkaitan sama Kortim langsung ya gitu. Jadi diceknya itu bener nggak nih gitu kan, sesuai antar ID pengenal atau dokumen-dokumen yang pernah dikirimkan, khususnya masa proses KYC gitu, dengan yang verifikasi wajah atau deteksi wajah ya. Tuh, ini sangat ingin tahu betul ya, istilahnya seperti itu, kepo banget Kortim sama yang namanya kepemilikan akun ya, bener nggak gitu. Oke, terus perhatikan bahwa setiap
pengautentikasi harus menjalani KYC terlebih dahulu, dan setiap kesalahan yang dilakukan oleh mereka akan mengakibatkan mereka dikeluarkan dari posisi pekerjaannya. Setiap aplikasi Pioneer KYC memerlukan autentikasi dari 2 validator KYC yang dipilih secara acak dari kumpulan validator dari negara yang sama. Oh iya ya, ini yang kemarin kita bahas ya. Jadi bukan hanya verifikasi dari satu validator aja, betul waktu itu. Jadi harap dicatat bahwa video direkam tanpa suara. Ini ada tambahan lagi ya. Jadi jangan sampai ya, ketika kita melakukan ya gitu deteksi wajah atau proses KYC juga, makanya kenapa disampaikan harus pencahayaannya tuh jelas, terang, jangan terlalu silau juga, dan jangan di tempat berisik. Nah ini makanya di sini harap dicatat bahwa video direkam tanpa suara. Oke ya. Oke, kita bisa lanjut lagi ya. Kiranya cukup untuk dideteksi wajah ini ya. Yang lebih jelasnya itu untuk apa ya? Pengen tahu kebenarannya. Seperti itu. Ini Kortim langsung ya. Nah, terus di sini ya. Oke, kita juga sama, di sini juga ada diksi-diksi yang mengadun sendiri juga harus benar-benar hati-hati menyampaikannya ya gitu. Jadi ada bahasa yang cukup membuat kita harus cermat gitu ya, menangkapnya gitu ya, secara pelan-pelan saja lah. Oke, di sini dari Jumpika ya, terjemahnya seperti ini. Beberapa orang hari ini memperbarui akun PI mereka ke dompet mereka, dan warna hijau berubah menjadi oranye. Oke, dan semua PI-nya telah dikurangi di dompet. Artinya PI Kortim secara ketat mengontrol akun palsu atau jual beli akun tidak resmi atau melanggar ketentuan PAI. Oke, menurut Paman Nguyen Van Ah katanya ya, dia menjawab lebih lanjut di bawah. Nah, sini nih ya. Oke, jangan bercanda dengan mainnet tertutup. Ya, ini kata Paman Nguyen Van An ya. Apa yang tidak dapat dikendalikan tidak dapat digunakan. Jika Anda bisa melampaui pi hanya dengan beberapa gerakan kecil, maka pi hanyalah sampah. Namun, tidak mengatakannya bukan berarti pi tidak melakukannya. Salah jika berpikir bahwa Anda harus mengatakannya terlebih dahulu sebelum melakukannya. Jika Anda tidak berpura-pura mati, bagaimana Anda bisa menangkap burung gagak? Ingat, ini masih dalam masa mainnet tertutup. Bersikaplah rendah hati, jujur, dan berani untuk menjadi pioner sejati. Ini dalam banget kalau mengadun katakannya. Pembahasannya yang disampaikan oleh Paman Nguyen Van Ah ini, mungkin beliau juga salah satu senior gitu kan. Jadi ya itu ya, Mengadun tidak bisa mengulang kata-katanya lagi karena saking ketatnya banget gitu ya diksinya, atau padat dan penuh makna. Jadi seperti itu ya. Oke, dan di sini terjadi ya, ini juga apa ya, kita bisa terjemahkan tuh ada sedikit bahasa ya di situ ya. Bahasa Vietnam mungkin atau Thailand. Saya telah banyak menjelajah, datanglah ke kota hari ini. Oh, maksudnya apa itu ya? Nah, ini ada yang bertanya masalah KYC tentatif ya. Jadi
Sudah banyak ya, makanya kata Mang Adun tuh kalau mau cari searching ya di pencarian YouTube, cari aja gitu Mang Adun QWC tentatif misalkan. Sudah banyak banget. Oke, di sini sekalian kita bahas ya, baca sedikit masalah QWC tentatif bagi yang belum tahu, pioners ya. Sebenarnya ini udah pembahasan lama, cuman tidak apa-apa kita baca lagi ya. Status aplikasi Dewan katanya tuh di sini tuh, selamat datang kembali ya. Di sini Anda dapat melacak status permohonan QWC Anda. Nah, ini yang warna oranye tadi ini ya, kita sudah terjemahkan. Ya ini artinya seperti ini QWC tentatif itu. Kalau menurut informasi dari core team langsung, QWC tentatif itu yang artinya bisa berubah. Artinya ya bisa berubah. Maaf nih ya, di Bennett bisa berubah, disetujui lagi gitu. Kita langsung baca ke penjelasan langsung dari core timnya saja ya gitu. Jadi status aplikasi Dewan, persetujuan sementara. Nah itu, jadi sementara ya, sementara ini belum bisa dipastikan gitu kan. Selamat atas kelulusan verifikasi desentralisasi QWC untuk di wilayah Anda. Pemeriksaan tambahan diperlukan sebelum bermigrasi ke mainnet ya. Terus QWC khusus ya, tentatif itu juga salah satunya gitu, membantu memulai proses QWC massal di wilayah Anda sekaligus melindungi integritas jaringan setelah banyak laporan pelanggaran kebijakan di sini. Anda telah melalui proses QWC khusus ini yang memungkinkan Anda mengajukan permohonan QWC dan memverifikasi ID Anda oleh validator terdesentralisasi seperti wilayah lain. Namun setelah biaya QWC terpusat disetujui, pemeriksaan tambahan akan dilakukan sebelum Anda bermigrasi ke mainnet. Ingat di sini pemeriksaan tambahan akan dilakukan ya. Itu sebelum Anda bermigrasi ke mainnet, yaitu deteksi wajah dan lain-lain gitu kan. Pemeriksaan tambahan akan bergantung pada mayoritas pioner yang telah mengajukan QWC di wilayah Anda, yaitu sebagai validator. Oke ya, semoga bisa membantu nih ya tambahan. Kita lanjutkan informasinya di yang ketiga ya. Ini yang kedua sudah mengadun rangkum, dan ini bahkan apa namanya ya, sudah dari lama mengadun save. Kita bisa lihat tanggalnya tuh 10 Mei ya, di bawah nih 10 Mei. Sekarang udah tanggal berapa? 20 lebih ya gitu. Oke, ini dari Pihot News. Ini yang tadi mengadun katakan ya sadis juga gitu kan, tapi mau bagaimana lagi, itu harus tetap dilakukan sama core team gitu loh. Oke, tidak perlu Nicholas Kokalis angkat bicara mengenai hal ini. Kami telah banyak memperingatkan tentang hal ini, tetapi pencuri, perampok, orang-orang yang tidak jujur dan penipu dengan pemikiran jangka pendek dan karakter yang buruk selalu berpikir bahwa kami menakut-takuti mereka. Menurut mereka ya, merusak moralitas, katanya mereka menghasut segala macam perbuatan salah. Jadi disalah artikan gitu loh. Peringatan-peringatan dari core team tuh banyak yang tidak percaya dan malah disalah artikan. Oke, di sini ya. Namun kini Nicholas Kokalis sendiri sudah mengakui bahwa mereka hampir 100% menguasai para chatter. Itu Mengadun tadi sempat googling ya, chatter itu penipu. Nah gitu, jadi menguasai sudah hampir 100% para penipu tersebut, dan menegaskan bahwa mereka hanya membuang-buang waktu saja. Gimana ya, dengan bahasa langsung dari kita tahu loh, sangat sopan, sangat idealis Dokter Nicholas Kokalis. Kayaknya untuk seorang Dokter Nicholas Kokalis sampai mengucapkan membuang-buang waktu saja, itu gimana gitu ke hati itu ya tapi mau bagaimana ya, manusiawi juga. Dokter Nicholas Kokalis kan udah dari lama gitu loh. Mengadun katakan dulu juga pernah ada pembahasan ya masalah
apa ya namanya ya, sempat kesel lah bilangnya seperti itu ya, gitu dokter Nicholas Kokalis tuh, yaitu manusiawi juga. Dokter Nicholas Kokalis juga manusia, ada amarah juga gitu kan. Jadi sampai katanya, saya pikir Picora Team siap melakukan pembersihan berdarah. Siapa yang akan bertanggung jawab atas kematian sekarang? Oh ini ya silahkan. Mang Adun juga sama, cuman perantara ya, cuma menginformasikan kembali ke Pioneer. Perkara percaya tidak percaya silahkan, nggak ada kewajiban ya untuk dipercaya, nggak harus gitu kan. Yaitu kembali ke Pioneer masing-masing. Tidak sedikit setiap Mang bahas yang kayak gini tuh, oh, mana gue nggak, buktinya enggak katanya gitu kan. Terus ya apa sih namanya, banyak lah intinya yang seperti itu. Nah terus di sini kita akan lihat langsung ya gitu. Jadi bahasa yang dari Dr. Nicholas Kokalis di sini bisa kita terjemahkan. Oke, terjemahkan karena kecil banget di sini, harus butuh diperbesar ya gitu. Jadi jangan khawatir, ini jawaban ya sepertinya kepada Colin 234. Jangan khawatir katanya, kami mengetahui banyak, jika bukan sebagian besar akun palsu. Awalnya kami memadati akun-akun ini, tetapi sekarang kami hanya membatasinya secara internal tanpa mengeluarkan peringatan apapun. Oke, semua akun yang dekat dengan bendera ini tidak dihitung dalam jumlah anggota yang disewa dan statusnya akan dianggap hangus, meskipun kami tidak memberitahu mereka. Faktanya mudah untuk mengidentifikasi mereka di Backnet ya. Nanti kita bahas Backnet ini, Backnet kami, dan dengan semua informasi algoritma pembelajaran mesin, cincin keamanan Go, dan proses QAC kami yakin 99,99% uang palsu itu hanya membuang-buang waktu karena 2 diantaranya menang. Oke, tidak ditransfer ke operator kecil itu ya. Jadi ada bahasa-bahasa yang silahkan Pioneer kalau bisa bantu jawab, monggo di kolom komentar ya. Ya seperti di sini kan ada istilah membuang-buang waktu, jelas ya itu. Tapi di sini nih, karena 2 diantaranya menang titik ya, tidak ditransfer ke operator kecil. Mungkin jujur nggak ngerti ya, jadi silahkan kalau ada yang paham. Tapi kalau ya oke, lanjut aja ya udah. Di sini ada istilah kita Backnet ya, itu Bang Adun juga udah save tadi beberapa informasi ya. Backnet itu singkatan ternyata, jadi Back End Development. Itu di sini kita bisa cari tahu ya seberapa genting sih gitu situasi ini. Jadi sebaliknya katanya, Backnet adalah segala sesuatu yang membuat aplikasi Anda berfungsi. Anda dapat mengibaratkan frontend ya sebagai eksterior mobil dan backnet sebagai semua mesin di dalamnya. Mobil yang dirancang apik hanya akan berjalan optimal jika mesin internal bekerja dengan baik. Oke, bisa dipahami ya di sini ya. Jadi Backnet itu ya tadi dikatakan mesin keamanan ya. Ini bisa bekerja dengan baik aplikasi Pi kita kalau di internalnya atau di core timnya itu tidak dicek atau terdeteksi ada masalah gitu. Jadi ya bisa kita bagi Pioneer yang berjalan seperti biasa aplikasinya berarti tidak ada masalah. Tapi kalau misalkan yang tadinya sudah mainnetnya berwarna hijau tapi kembali ke warna orange, berarti ada masalah. Seperti itu ya. Oke, di sini Mang Adun ajak Pioneers untuk
langsung ya. Kalau menurut Maudun sih ini nggak bisa diedit yang seperti ini ya, gitu. Ini pembuktian loh. Tapi ya kadang ada aja yang bilang, oh itu mah editan Mang, misalkan seperti itu. Silahkan juga. Jadi ini adalah salah satu di antara banyak bukti ya yang terjadi juga kepada salah seorang pioner. Oke, ini masih dari Pihon News ya. Pihor Team mempercepat kemajuan pekerjaan paralel di banyak bidang, baik menghubungkan secara eksternal dan memungkinkan lewatnya KYC dan pemulihan kasus penipuan. Di dompet belum tentu milik Anda jika Anda tidak mengikuti aturan umum dengan ketat. Bagi Anda yang sudah lama berjualan Pi, jangan terlalu khawatir. Selama ini belajarlah dari Master Tin Ming Tu ya, hingga let go. Bahkan ketika Anda dipanggil kembali, keterkejutan Anda tidak akan berkurang. Jika Anda tidak melepaskannya, apa yang dapat Anda lakukan? Ini bahasanya di video kali ini tuh gila. Ini benar ya. Jadi istilahnya tuh sampai dibilang itu keterkejutan Anda tidak akan berkurang, lebih kaget lagi bisa gitu loh. Oke ya, tadi juga Maudun sudah sempat googling apa itu Master Tin Ming Tu hingga let go. Ternyata itu sebuah pembelajaran kita untuk melepaskan ya, seperti itu. Jadi ya mau bagaimana lagi bagi mereka yang melakukan pelanggaran, wayahnya ini dia biksu ternyata ya, Tin Ming Tu. Jadi belajarlah gitu untuk melepaskan ya kepada kenyataan, mungkin seperti itu ya. Terus tadi itu ini. Nah, jadi dari let go ya, itu ilmu belajar melepaskan. Sampai seperti itu loh disindirnya mungkin ya. Sampai suruh belajar ya, mau bagaimana lagi, relakan. Karena apa? Ini perlu dicatat atau perlu diingat ya. Ketika siapa pioners atau orang yang melakukan penipuan atau curang ya gitu, mencurangi core team lah gitu, itu di blacklist dan tidak akan bisa menjadi pioner selamanya. Itu yang maaf ya, Mang Adun juga di sini bukan berarti jadi ngegas gitu kan. Garis bawahnya atau benang merahnya itu gitu loh. Ketika seorang pioner itu sudah di blacklist sama core team, maka dia itu tidak akan pernah bisa lagi menjadi pioner. Karena apa? Ya karena kan identitasnya itu sudah jelas tidak bisa gitu, tidak bisa digunakan lagi lah. Karena satu orang itu hanya satu aplikasi. Kalau misalkan orangnya sudah di blacklist, sudah dihanguskan, tadi dikatakan gitu kan, ya mau pakai identitas siapa lagi? Ya orang juga sama punya identitas, ya berarti identitas orang lain. Itu jelas ya di sini ya. Oke, jadi di sini kita masuk ke bukti ya, salah satu di antara banyak bukti. Di sini kita bisa terjemahkan, ini bahasanya Vietnam mungkin sini. Oke. Jadi menanggapi komentar ya, di sini Tan Vin Bui, saya punya 2 bukti bahwa saya tidak melakukan kesalahan apapun. Akun real tidak melanggar apapun tentang Picor Team, tentang dompet, tetapi sekarang mainnet 9 dicabut dan tidak hijau lagi. Apakah bisa disetujui kembali? Itu ya, tidak hijau lagi ini ada 2 kemungkinan, ada menjadi orange, ada menjadi abu-abu. Lah yang menjadi abu-abu itu yang mengerikan. Seperti itu ya. Terus di sini mungkin ada balasan, apakah Tan Vin Bui telah disita atau item 9 hanya berwarna abu-abu gitu kan. Nah, di sini Tan Bui nya membalas. Oke, dan ke Nguyen Duk Pai, yaitu Pai direkam seolah-olah belum ditransfer
Oke, minus 9 yang sebelumnya berwarna hijau kini menjadi abu-abu. Jadi itu entahlah ya. Jadi sampai dipertanyakan, ini ngeri. Jangan-jangan tuh bener-bener dihanguskan. Tapi syukur-syukur nih ya, syukur-syukur gitu. Core team itu hanya mengembalikan pie yang sudah mereka ya jual beli intinya. Jadi dikembalikan lagi pie-nya ya, diambil lah intinya, dirampas gitu kan dari dompetnya itu. Nah, karena apa ya, itu buang-buang waktu saja ya. Nah, syukur-syukur berharap ketika misalkan kita aplikasi nambang masih bisa klik petir ya, syukur-syukur bakal ada undangan KYC untuk kita memverifikasi kembali ya gitu. Karena apa? Kalau tidak seperti itu ya berarti sudah benar-benar gak ada gunanya juga kita nambang. Oke ya, di sini Mang Adun juga hanya menyampaikan sekali lagi seperti itu. Ini peringatan sebetulnya udah peringatan dari lama banget, tapi tetap banyak yang juga tidak percaya. Mang Adun katakan sih nggak ada urusannya, nggak masalah. Mau percaya sih monggo, nggak percaya ya monggo kerso juga, silahkan saja ya. Telangkung kalau bahasa Jermannya mah. Jadi ya ini Mang Adun di sini ya ngeri lah pokoknya. Videonya itu yang kali ini nih sampai ada istilah berdarah-darah ya. Karena apa? Ini sudah mau mendekati, kita tahu ya, gak usah digembar-gemborkan open mainnet, tapi ya kinerja core team tuh mungkin sudah kehabisan batas kesabaran seperti itu ya, sehingga terkumpullah sampai hampir 100%, dan berarti tinggal melakukannya. Oke ya, apapun itu kita tetap ikuti ya perkembangannya buat pioner semuanya ya. Kenapa? Karena ini untuk memastikan Mang Adun juga gitu loh. Karena kan bukti-bukti banyak, tapi kalau misalkan tidak dipercaya buat apa? Kan seperti itu. Oke, barangkali gitu loh maksudnya, nanti setelah ini akan ada lagi pembaruan atau bukti-bukti ya untuk membuat pioner tuh lebih yakin lagi. Oh, ternyata betul pembukuan akun-akun penipuan tuh betul ada, misalkan seperti itu gitu. Terus oh ternyata perubahan yang dilakukan sama core team tuh masalah yang akun jual beli ternyata benar-benar terjadi gitu kan ya, seperti itulah. Dan syukur-syukur nih ada yang menginformasikan misalkan di komentar, Mang iya itu gue punya temen tuh dia jual beli, ya udah akhirnya dia udah nggak nambang lagi karena dibekukan gitu kan, misalkan ada yang komentar seperti itu ya. Itu untuk kita bukti ya, karena apa, sejauh ini mungkin belum ada yang terjadi di Indonesia seperti itu ya gitu. Karena Mang Adun tahu lah Indonesia tuh walaupun nakal tapi nggak nakal banget, mungkin seperti itu. Oke, thank you ya buat semua pioners yang biasa stay selalu channel Mang Adun, yang udah like, comment, subscribe, yang baru gabung juga selamat bergabung. Untuk tetap ya minggu ini Mang Adun juga nggak bisa relax, nggak bisa santai, jadi mohon maaf kalau Mang Adun komentarnya belum bisa dibalas semua. Itu untuk riset informasi, cari-cari informasi, ngumpulin ya informasi yang satu dan yang lainnya gitu kan, itu benar-benar butuh waktu. Jadi Mang Adun tuh harus bisa dalam artian apa ya, menggabungkan informasi-informasi, karena kan informasi itu berseliweran di mana-mana dan banyak tema. Jadi Mang Adun nggak mau acak-acakan gitu loh. Kalau soal yang pembahasan A ya pembahasan A, pembahasan B ya pembahasan B, supaya pioner juga lebih beruntun ya, enak menikmatinya. Oke, seperti itu. Sehat selalu, lancar rezeki dan diberkahi dalam setiap urusannya. Nanti kita gaskan lagi di informasi Pi Network yang berikutnya. Mang Adun pamit undur diri dulu. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.